Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko Channel dalam segmen Baby Sharing. Video kali ini Mamiko mau sharing mengenai yang biasa bikin rempong ibu-ibu yang lagi nyari kado, nyari hadiah buat rekannya yang sedang melahirkan, atau mencari hadiah yang spesial buat keluarga, buat teman-teman terdekatnya yang sedang melahirkan. Kalau bapak-bapak sih cuek ya ngadoin ya udahlah yang ala kadarnya aja, sedapatnya aja. Tapi ibu-ibu tuh nggak bisa gitu, pasti nyari yang ini kepake lama nggak ya, yang harganya ekonomis nggak ya, terus yang bisa bakal kepake nggak ya, nggak mubazir gitu loh biasanya. Nah, Mamiko mau ngasih solusinya nih ke mam semua, memilih kado yang ekonomis, yang bisa kepake lama, yang awet ya tentunya. Yang biasanya para moms itu kalau lagi di baby shop nyari kado buat rekannya yang melahirkan, atau nyari kado yang spesial buat ya sahabatnya, buat saudara, di baby shop tuh bisa berlama-lama. Bener gak sih? Kayak Mamiko juga kadang suka kayak gitu kok. Mamiko mau kasih solusinya nih, memilih kado yang kepake lama versus gak kepake lama. Kenapa sih ada dua versi gini? Jadi supaya nanti para moms gak bingung lagi mau memberikan hadiah kepada rekannya yang melahirkan, mau pilih kado yang ekonomis atau yang mahal tapi awet, bakal kepake lama. Mamiko bakal share semuanya di dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Mams, Mamiko lagi di baby shop nih, lagi mau cari hadiah buat partner yang baru melahirkan. Aduh, bingungnya kalau udah cari hadiah gini, pengennya sih beli yang terbagus dan terbaik ya, apalagi buat teman yang spesial atau keluarga. Tapi kalau budgetnya pas-pasan, ya udah deh, sebisa kita aja mencari kado yang murah tapi nggak murahan dan bisa awet kepake lama. Pasti yang dihadiahin tetap seneng deh. Biar moms gak kebingungan kayak Mamiko, makanya aku mau sharing dan berbagi tips pada kalian nih. Langsung aja ke kado yang kepake lama atau yang lebih awet ya, yang tahan lama dipakai sama babynya atau sama momsnya. Yang pertama, alat steril. Mamiko pengalaman banget ya, punya alat steril dari mulai anak pertama kakake dan anak kedua baby Kia itu kepakainya lama banget. Ini by request sih sebenarnya. Nanti kalau moms mau ngehadiahin steril botol itu sebaiknya tanyakan dulu sih kepada yang melahirkan membutuhkan steril atau enggak. Apa bayinya full ASI atau dia susu formula. Kalau susu formula itu udah pasti kepake lama dan tahan lama. Jadi steril itu menurut Mamiko hadiah yang worth it. Emang sih harganya agak mahal ya, itu bakal awet kepake lama. Yang kedua, handuk. Nah, ini harga terjangkau dan hemat ya, tapi ini juga bakal awet kepake lama. Karena handuk itu meskipun dia punya sendiri ya, udah beli sendiri si ibunya gitu ya yang melahirkan nih, atau dikasih sama yang lain, pasti bakal kepake terus. Karena handuk itu bakal ganti-ganti terus kan, dan itu bisa kepake sampai kapanpun, sampai anaknya gede sekalipun gitu. Atau bisa dipakai juga sama ibunya. Lebih hemat tapi bisa kepake lama. Yang ketiga, selimut. Selimut itu juga bakal kepake dan awet sih. Itu juga harganya terjangkau. Pernah dihadiahin selimut, itu bakal kepake lama sih. Jadi meskipun anaknya udah gede, nanti tetap dipakai itu selimutnya gitu. Dan meskipun udah ada hadiah yang lain, dikasih selimut juga hadiah yang sama, dan itu bakal bisa buat ganti-ganti. Yang keempat, stroller. Stroller itu juga sebenarnya by request. Takutnya dia udah dibeliin atau udah beli sendiri atau hanya mau sewa. Strollernya yang gimana dulu? Kalau misalnya mau yang kepake lama, kita cari strollernya yang untuk bisa buat dari bayi sampai umur 4 tahun, 3 tahun ya. Itu kan ada. Emang harganya lebih mahal juga. Tapi kalau misalnya stroller itu sebagai barang yang nggak kepake lama juga, kalau cuman bisa dipakai pada saat bayi aja, usia bayi aja. Kayak baby Kia kan pernah dihadiahin stroller ya, itu cuman yang bisa untuk dia sampai 6 bulan lah, nggak sampai setahun. Nah itu nggak kepake lama.
Nah, kita juga harus tanyakan pada orang tuanya apakah benar-benar membutuhkan stroller atau enggak. Kalau enggak kan mubazir ya mam saya. Yang kelima, food maker ya, bisa blender, chopper, slow cooker. Ya pokoknya untuk membuat makanan yang pasti itu bisa kepake lama sih mam. Buat dipakai ibu-ibu kalau misalnya masak, kalau babynya udah nggak empasi juga kayak chopper gitu ya, lumayan bisa kepake lama. Slow cooker juga masih bisa sampai kapanpun itu dipakai sama ibunya kalau buat masak. Yang keenam ada tas. Kalau tas juga kita harus hati-hati memilihnya, itu kepake lama. Kalau tasnya itu yang gimana dulu, jangan yang gambar-gambar baby gitu, itu nggak akan awet sih, nggak akan kepake lama. Terus yang bisa naruh-naruh botol, ada styrofoam yang untuk penghangatnya, itu nggak akan kepake lama sih mams, kalau berdasarkan pengalaman mamiko. Nah kalau tas-tas yang ransel biasa atau enggak yang tas jinjing biasa tapi gambarnya yang nggak usah terlalu baby gitu ya, itu bakal kepake lama sih buat kita pergi-pergi traveling gitu, bisa kepake lama sampai kapanpun bisa kepake dan harganya juga masih terjangkau. Yang selanjutnya aku mau sharing barang-barang apa aja yang nggak kepake lama. Yang pertama baju, itu udah pasti karena baju kan disesuaikan dengan umurnya. Kalau kita mau ngasih hadiah baju bayi baru lahir ya, newborn, itu pastinya kita sesuaikan ngasihnya yang newborn juga. Nah itu nggak akan kepake lama, 3 bulan juga udah bye. Karena tumbuh kembang anak pada usia bayi itu cepat banget, apalagi yang anaknya cepat gemuknya, cepat tingginya, ninggiin juga pasti bakal nggak akan kepake lama. Yang kedua sepatu, udah pasti sepatu itu sama kayak baju ya. Kalau kita beliin yang gede sekalian ya dipakainya lama banget nungguin dia gede. Nah, itu sayang-sayangin, apalagi kalau beli yang mahal-mahal. Kalau beli baju atau sepatu nggak usah terlalu mahal kalau mau hadiahin sepatu atau baju. Yang ketiga gendongan, yang anaknya nggak mau digendong-gendong atau nggak biasa digendong, itu paling dipakainya cuma sebentar banget. Kalau misalnya dia lagi rewel atau mau dinina boboin, mau tidur, baru kepake. Itu pun kalau anaknya yang memang biasa digendong. Kalau enggak kan sayang juga ya, karena gendongan juga gak murah juga, ada yang mahal juga. Kalau mau nyari barang yang bagus nih buat rekannya yang spesial, kalau barangnya mahal-mahal terus kepakainya cuma sebentar kan sayang juga. Paling kalau mau beliin gendongan pilih yang harganya bener-bener ekonomis. Jadi kalau misalnya nggak kepake lagi ya udah nggak apa-apa. Atau yang bisa dijadikan selimut seperti video mamiko sebelumnya ya, review gendongan itu yang efisien. Selain buat gendongan bisa juga buat selimut, itu lebih tahan lama sih, lebih awet. Yang keempat ada mainan udah pasti nggak akan kepake lama karena anaknya apalagi bosenan kayak baby Cia gitu ya, cuma dimainin sebentar kalau lagi seneng-senengnya, apalagi sama boneka gitu ya. Ya udah kalau dia udah masanya udah bosen terus ada mainan baru, bye, itu mainan sayang banget. Apalagi kalau sampai mahal-mahal. Kalau buat ya sebentaran aja, pilihlah jangan yang mahal-mahal mainannya ya. Kelima baby set. Baby set tuh biasanya ada perlengkapan mandi ya, kayak sabun, kayak perlengkapan habis mandi ya, kecantikan gitu lah ya. Nah itu juga nggak akan kepake lama kalau cocok di babynya. Kalau enggak itu sayang banget, pasti bakal dikasih orang atau enggak kebuang. Menurut mamiko sih baby set itu bukan pilihan yang tepat ya, kecuali kalau lagi kepepet banget nggak tahu mau ngaduin apa lagi, uangnya budgetnya cuman segitu-gitunya, ya udah kasih baby set nggak apa-apa. Baby set adalah pilihan yang terakhir lah untuk memberikan hadiah kepada rekan kita, apalagi yang spesial. Yang terakhir penghangat susu ya, ada kan ya buat ngangetin susu atau ASI, itu nggak akan kepake lama sih mams, apalagi kalau anaknya nggak minum susu botol, nggak minum dot gitu ya. Itu sayang banget sih menurut mamiko beli-beli kayak gitu, karena semakin gede anak semakin berkurang susunya. Terus kadang-kadang ada anak lebih suka minum susu yang dingin, gak suka yang hangat ya, apalagi yang panas. Jadi itu nggak akan kepake, nggak bisa dipakai juga buat ibunya, buat mamsnya kan sayang-sayangin. Satu lagi nih mams, hadiah yang bisa awet banget kepakainya. Bahkan bukan hanya bisa dipakai babynya, tapi bisa dipakai sekeluarga juga. Dan pastinya ibunya bakal seneng banget kalau dihadiahin ini, terlebih di saat pandemi seperti ini. Barang ini sangat penting banget buat yang punya baby, yaitu Young Living. Tapi harganya emang bikin mau pingsan sih mams, harus siapin budget yang gak sedikit. Paling diakali dengan patungan atau share budget dengan teman yang lainnya untuk beli hadiah Young Living ini. Cukup sampai di sini dulu sharingnya mamiko kali ini. Semoga bisa menghibur mam semua dan memberikan manfaat buat mam semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi mengenai seputar hadiah
yang mau diberikan kepada rekannya yang spesial atau kepada keluarganya masih bingung, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram mamiku Intan_Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum.